Selling Communication. Langkah pertama bagi seorang salesman adalah memahami pelanggannya. Seorang salesman harus tahu informasi mendetil mengenai pelanggannya. Dalam hal ini, seorang salesman di Kemenpar juga harus memahami informasi mengenai pasar negara atau originasi yang dibidik. Informasi-informasi penting mengenai pelanggan yang harus diketahui oleh seorang salesman diantaranya adalah fakta dan data aktual pelanggan atau negara originasi, potensi pasar, perilaku wisatawan, proses pembelian tiket, hingga kebijakan atau regulasi di negara originasi asal wisatawan mancanegara. Untuk memonitor kebutuhan informasi tentang situasi pasar, kini Kemenpar sudah mengembangkan inovasi dashboard war room yang bisa digunakan oleh para salesman. Teknik presentasi. Setelah memahami pelanggan, seorang salesman juga harus mampu mempresentasikan solusi. Dalam hal ini, paket-paket wisata yang sedang dipromosikannya kepada pelanggan. Ketika kita mempresentasikan solusi, efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh 7% kata-kata yang digunakan, 38% oleh suara, dan 55% oleh ekspresi dan bahasa tubuh. Sebuah presentasi yang sukses dipengaruhi oleh perencanaan yang baik, persiapan matang sebelum presentasi, waktu yang tepat, pemahaman produk yang ditawarkan, serta mampu lebih banyak mendengar. Berikut ini beberapa tips agar sukses melakukan presentasi, yaitu lakukan presentasi dengan antusias. Jangan membebani pendengar secara berlebihan. Gunakan cerita untuk mengilustrasikan poin Anda. Lakukan kontak mata. Gunakan bahasa yang jelas. Gunakan intonasi sebagai alat bantu. Bicaralah dengan tempo sedang. Perhatikan volume suara Anda. Tegaslah. Dan lakukan persiapan serta latihan. Ada 3 dimensi saat melakukan presentasi, yaitu verbal adalah apa yang Anda presentasikan. Elemennya adalah kata-kata, fillers, dan informasi. Vokal adalah bagaimana Anda melakukan presentasi. Elemennya adalah modulasi, infleksi, volume, dan kecepatan. Dan visual, yaitu bagaimana penampilan Anda. Elemennya adalah kontak mata, postur, gestur, dan ekspresi wajah. Setelah mempresentasikan solusi, proses dari kegiatan selling berikutnya adalah negosiasi. Berikut ini 5 jenis negosiasi seperti yang terlihat pada matriks, di mana ada 2 dimensi utama, yaitu concern for self dan concern for others. 5 jenis negosiasi itu adalah avoiding, lose or lose, forcing, win or lose, competing, win or lose, collaborating, win or win, compromising. Dan selanjutnya ada 4 tahap negosiasi, yaitu prepare, discuss, propose, bargain. Selain itu, ada beberapa skill yang juga harus dikuasai saat melakukan negosiasi. Di antaranya, listening skill, problem solving skill, analytical skill, persuasive skill, patient and respect other, professional, dan communication skill. Menangani keberatan. Setelah melakukan negosiasi, proses selling selanjutnya adalah menangani keberatan pelanggan. Berikut ini beberapa alasan kenapa pelanggan melakukan keberatan, yaitu prospek tidak mengerti manfaat yang bisa diperoleh dari apa yang ditawarkan. Prospek tidak bisa mengatur kembali anggaran karena adanya kebutuhan pokok yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Prospek masih mencari dan membutuhkan lebih banyak bukti. Dan terakhir, prospek menginginkan kendali lebih banyak dalam proses pembelian. Ketika menghadapi keberatan dari pelanggan, maka tahapan untuk menanganinya adalah reaksi, kenali, respon, dan konfirmasi. Tahap pertama, reaksi. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan memahami keberatan yang diajukan, serta jangan mencoba untuk menjawab keberatan yang diajukan. Selanjutnya adalah kenali. Identifikasi apa yang menjadi alasan penolakan atau keberatan pelanggan. Beberapa jenis keberatan yang sering muncul adalah keberatan terhadap produk, harga, dan waktu. Tahap berikutnya adalah respon. Setelah menemukan apa yang menjadi alasan keberatan, kini Anda dapat menjawab keberatan yang diajukan prospek. Ada 3 teknik yang bisa dilakukan untuk merespon keberatan, yaitu teknik pembalik, teknik pembanding, dan teknik penawar.
Teknik pembalik dilakukan dengan menyatakan kepada pelanggan bahwa Anda memahami penolakannya dan jelaskan hal-hal positif yang bisa diperolehnya. Teknik penawar merupakan pernyataan yang menunjukkan kepada pelanggan bahwa Anda sepakat dengan keberatannya dan kemudian menawarkan alternatif solusi. Teknik pembanding yaitu pernyataan yang menunjukkan bahwa Anda bisa memahami apa yang dirasakan oleh pelanggan dan bahwa pelanggan lain juga pernah memiliki perasaan yang sama. Selanjutnya tahapan terakhir adalah konfirmasi, yaitu dengan memeriksa kembali apakah keberatan tersebut masih membuat pelanggan ragu membeli produk Anda.